Untuk sekedar tahu aja kita di Kementerian Agama. Selama ini ada bantuan ke organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan. Ya ayyuhallazina amanu hal adlukum ala tijarah tujikum al-alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah ya amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kanwil, lantikan itu kita buat juga raker rapat kerja wilayah, karena insya Allah tanggal 25-26 kita akan melaksanakan Rakernas Al-Wasliyah di Sentul, Jakarta. Jadi untuk memberikan masukan ke pengurus besar dalam acara Raker itu, maka Sumatera Utara mengadakan Rakerwil. Jadi dalam kegiatan Rakerwil itu, panitia berharap kiranya berkenanlah Pak Kanwil untuk dapat mengisi acara di dalam Raker itu. Kegiatan Raker itu dilaksanakan pada hari Sabtu sekitar jam 14.30 itu agendanya. Kemudian acara pelantikan itu Pak Kanwil kita rencanakan di hari Minggu pukul 14. Insya Allah pengurus besar, Anda Mas Khomis beserta Sekjen turun untuk melakukan pelantikan pengurus wilayah Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara periode 2025-2030 di Hotel Danau Toba. Besar kecilnya organisasi itu kan tergantung kita yang di dalam atau anggotanya lah saya bilang, atau lebih pasnya penghuninya. Kalau kita mau besar kita yang membesarkan, kalau kita mau kecil kita yang mengkerdilkan. Tapi alhamdulillah semangat dari Al-Wasliyah itu seperti yang disebut Menteri Agama, organisasi terbesar ketiga se-Indonesia. Nah, kita salut dan bangganya kenapa? Lahirnya di kota Medan, bisa nasional. Terhaluan Imam Syafi'i di fikihnya. Fokus yang memang kita Indonesia itu di 95% kan pakai mazhab Syafi'i. Jadi waktu kami dengan Pak Akmal di kampus ketika itu 4 organisasi ekstra ini, PMII, HMI, Al-Wasliyah, Himmah ini kuat. Jadi saya jurusan tafsir hadis yang pertama setelah dibuka fakultas itu, jurusan itu di Usuluddin. Jadi malah saya PMII. Di situ waktu itu komisaris yang handalannya, yang pintar-pintar di lokal kami ini memang. Jadi dari Al-Wasliyah ada si Usman, termasuk nyonya saya. Nah, dan nyonya saya ini pengurus Porhimdi. Nggak tanggung-tanggung itu, aktivis. Nah, jadi kami anaknya di situ sepakat sampai hari ini kompak semua. Nggak pernah kami terjebak dengan identitas itu. Jadi apalagi induknya kan orang tuanya, kiainya, gurunya, imamnya adalah Al-Wasliyah. Jadi Al-Wasliyah ini kita bangganya, isinya didirikan di awal adalah pendidikan agama Islam, dakwah dan juga infansi agama Islam. Jadi saya membaca tuntas buku Ibu Hadijah Hasan tentang Al-Wasliyah Abdi Dalam Sekam. Nah, jadi Al-Wasliyah ini erat kaitannya dengan Mandailing. Tokoh-tokoh pendirinya pun Mandailing. Termasuk Maktab Tapanuli. Kenapa cocok dengan Mandailing? Karena Islamnya itu tadi Imam Syafi'i itu. Dan kemudian Pak Ketua Kepala Setang, kalau di sejarahnya Islam itu masih duluan di Mandailing ketimbang di Kota Medan, di Delhi ini. Dulu namanya Delhi, masih jauh lebih duluan. Karena apa?
karena lebih matang Islamnya di Padang. Kami ini sebenarnya kalau di aturan geografis Mandailing itu sebenarnya kalau belum merdeka kami tidak residen Mandailing, maksudnya ke Padang. Makanya Mandailing itu bahasa Padang, Mande Iliang, ibu yang hilang. Makanya pakaian adatnya pun berbeda dengan Batak, dekatnya dengan Padang. Makanya Mandailing ini banyak takut bini ini. karena kultur Padang. Sebenarnya bukan takut bini, sayang bini. Nah itu. Dan saya dapat silsilah. Saya keturunan ke-17 dari Cindermato, Batu Sangkar. Cuman karena di Mandailing, opung kami ini bijak, dia Nasution. Dinasutionkannya semua keturunannya. Nggak bisa dihapus. Kalau pakai Cindermato, kami Koto. Tapi nggak boleh dibilang-bilang. Nanti marah orang Mandailing. Kau pengkhianat. Jadi itu, terkait dengan kegiatan kita ini, saya mohon maaf sekali. Karena tanggal 19 itu di Ramadan kemarin sudah terjadwal dan sudah saya ikrarkan akan ke Darul Mursid Simanosor. Tapi insya Allah, kalau di pelantikan itu, kalau tidak ada aral melintang, insya Allah saya hadir. Kalau di tanggal 20-nya hari Minggu siang, insya Allah itu saya upayakan hadir. Kalau nanti yang ini, kami bicaralah dulu dengan Pak Dokter, apakah siapa yang bisa direkomendasinya Kabid, karena beliau ini jabatan di bawah, kemampuan di atas pejabat. Di lapangan, kawan-kawan yang dari dinas, ini sebetulnya pressure terhadap bupati dan wali kota agar bisa menyediakan anggaran untuk diinvestasikan. Dan selama ini itu yang dikendara, sehingga banyak antrian tak bisa ikut kan gitu. Kenapa? Ketika nanti diajukan permohonan untuk penyediaan anggaran, kadang-kadang bupati wali kota menolak juga. Hanya kan hal yang sekarang biayanya kalau oleh pengelola sertifikasi biasanya lebih kurang 700.000 Pak satu orang. Tapi memang kan dengan alasan keterbatasan anggaran mereka katakan ya itu tadi Pak, sehingga kadang-kadang kawan-kawan juga terhambat. Tapi entah kalau sekarang ini memang sudah ada pressure dari Kemenak Pusat kan untuk mendorong sampai percepatan sertifikasi ini sampai tahun 2000 karena mungkin ada kan. Udah kita data bagus, baik dia yang di Madarasa ataupun yang di Pakis. Insya Allah 2 tahun ini nggak bisa pula setahun. Kemarin anggarannya yang ada itu hanya 5.000 orang 1 tahun di Indonesia. Itu yang kita bilang tadi Ketua. Kalau bagi kuenya nggak ada orang Sumatera Utara, didulukannya lah kue dia di daerahnya. Ini karena udah ada wamen. Insya Allah, ini tahun ini 3.000 ya yang mau di PPG itu bergelombang kan. PPG ini pendidikan profesi guru. Biayanya dulu 1 orang 5 juta, sekarang udah dikasih 800.000. Mudah-mudahan ini nanti tuntas. Gimana nih Pak? Kemarin nanya sama Pak dulu. Oke, tinggal dulu ya. Apa? Mau pelantikan kami. Oke Pak Kanwil, Bang.